wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadriyatul Hasanah, CPNS SD Negeri Mangiran, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bantul tahun 2021, Angkatan 10, kelompok C. Pada video ini saya akan membahas mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN berpendidikan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun, pegawai ASN adalah satu kesatuan. Fungsi ASN meliputi 3 hal. Pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya ini, ASN harus senantiasa mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas. Kedua, sebagai pelayan publik. Dalam melayani masyarakat, ASN harus profesional. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN harus senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ASN meliputi 2 hal, yaitu hak PNS dan hak P3K. Hak PNS antara lain gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sementara P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN yang dimuat dalam Undang-Undang ASN antara lain 1. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan perilaku ASN diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010. Di antaranya, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, cermat, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain,
memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Undang-Undang ASN Pasal 1 menyatakan bahwa sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kecacatan. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN meliputi dua hal. Pertama, perencanaan. Yang kedua, monitoring, penilaian, dan pengembangan. 1. Perencanaan. Setiap instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang kedua, monitoring, penilaian, dan pengembangan. Kegiatan monitoring pegawai didasarkan sepenuhnya untuk memastikan bahwa pegawai digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pegawai juga dijamin keberadaan dan karirnya berdasarkan kontribusi yang diberikan. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Pengelolaan atau manajemen ASN adalah kebijakan dan praktik dalam mengelola aspek sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Manajemen ASN meliputi manajemen PNS dan P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi, sistem informasi ASN, dan penyelesaian sengketa. Pertama, manajemen PNS dan P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Kedua, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi yang meliputi pengisian, penggantian, dan pengawasan jabatan pimpinan tinggi baik di pusat maupun daerah. Ketiga, organisasi. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, serta mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Keempat, sistem informasi ASN. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Terakhir, penyelesaian sengketa. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Sekian video singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.